Enak aja lu nentuin hidup gua, tiba-tiba gua udah masuk neraka di mana? Pertanyaan apa ini? Kira-kira gue masuk neraka yang mana? Putih, masuk surga. Lo pernah kebakar api nggak? Kebakar api, kalau korek kena sedikit doang gitu kan kebakar, enggak kan ya? Oh, pernah paling kesundutnya udah panas. Pernah. Lagi nge-surprisein ulang tahun teman gue tiup tuh, kebakar rambut gue. Bakar gua lagi mainin korek tuh, tiba-tiba meledak aja. Terbakar pernah. Pernah. Alhamdulillah enggak sih. Pernah. Pernah gue nih, sampai sekarang masih ada nih tandanya nih. Lo tau panasnya api neraka? Waduh. Kagak lah, gua kagak pernah ke neraka. Lu kali yang pernah tuh. Enggak kebayang sih. Nggak tahu sih, tapi kesundutnya udah panas banget gimana api neraka. Pokoknya panas banget dah, kalah tuh Bekasi. Belum sih. Lo tahu? Udah pernah? Enggak. Panas banget. Katanya lebih panas daripada matahari. Nggak tahu, semoga nggak akan tahu. Tapi yang jelas panas banget karena dibakarnya beribu-ribu berjuta-juta tahun. Nih, gue ada korek. Lu cobain nih. Disuruh ngapain? Ya, rasain api korek itu panasnya gimana. Ah, enggak ah. Disuruh pegang api, ya debus. Nyobain dikit aja. Enak aja lu, coba-coba. Gila kali lu kebakar gua gimana? Ini gue atraksi, gue limbat konsepnya. Nggak ada kerjaan lain. Gua nggak mau membakar kulit halus ini. Kan ditiup. Maaf. Oh iya, panas. Gua taruh di kepala gua aja sini jadi Ghost Rider gua. Panas lah. Panas tapi ya Ya anget sih. Ah, panas sudah. Tuh bentarnya udah panas. Au, panas. Jadi gimana? Kebayang nggak panasnya api neraka? Iya, kebayang. Rasanya sih, mau mancing mulu. Takut. Nggak bisa dibayangin, udah panasnya tuh panas banget. Ya lebih panas dari itu sih. Korek aja lu panas, apalagi yang di sono. Karena setahu gue sepanas-panas api di bumi nggak ada yang sedingin-dinginnya api di neraka gitu. Menurut lo, sumber api neraka itu dari mana? Sumber api neraka? Oh iya ya? Dari manusia-manusia itu nggak sih? Mayat yang dibakar kali ya. Dari sumbu. Sumbu kompor. Aduh, ada-ada aja lo, Tong. Sumber api neraka. Dari Allah. dari dosa-dosa umat. Dari orang-orang yang berdosa dibakar di neraka. Nggak mungkin dari gas, nggak mungkin dari minyak ya. Mana gua tahu kayu bakar kali. Tahu nggak neraka itu ada berapa? Ada banyak, nggak tahu gua. Yang gue tahu cuma satu. Tuh ada step-stepnya. Beneran pabrik gas kali di sana ada level-levelnya. Cuma nggak tahu kalau ditanya ada berapa tuh nggak tahu. 7. 7. Guru-guru di SMA aku masih ingat pelajaran agama kok. Ada 7. Apa aja? Lupa lagi. Pokoknya yang paling bawah jahanam. Kira-kira dari 7 tadi, lu bakal masuk neraka yang mana? Pertanyaan apa ini? Enak aja lu nentuin hidup gua, tiba-tiba gua udah masuk neraka di mana? Amit-amit, nauzubillah min dzalik. Amit-amit bang bayi. Kira-kira gue masuk neraka yang mana? Nauzubillah deh, jangan sampai. Aduh, nggak mau sih, tapi Kalau emang disuruh masuk yang paling levelnya rendah ya. Yang paling tipis aja deh. Ya nauzubillah min dzalik. Jangan dong. Yang mana aja deh sesuai dengan banyaknya dosa gue. Nih gua ada gambar. Nah, kira-kira kalau lo masuk neraka, lo pilih siksa neraka apa? Boleh dipilih. Astagfirullahaladzim. Gila lu, gua disuruh pilih siksa, lu siksa aja gua di sini sekarang. ini harus dipilih salah satu. Mungkin ini ya kalau yang di bayangan gua nih langsung nomor 1. Ini kalau nggak salah orang yang suka fitnah dan bergibah. Aduh, ini dicolok matanya ya, takut banget loh. Berarti sering melihat hal-hal yang tidak sepantasnya dilihat seperti itu ya. Ini sumpah. Ditusuk pakai gergaji lu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa ini yang gue alamin? Amit ya Allah. Nauzubillah ya Allah. Ditusuk pakai gergaji tuh. Neraka ya Allah. Aku takut. Tuh dia sadar. Ini, ya Allah, ini serem banget. Ini gambar wanita. Kayaknya tidak menutup aurat ya, soalnya ditelanjangi gini. Ini nggak tahu nih gue nih. Kalau setrika punggungnya berarti apa dulunya tukang setrika apa gimana nggak tahu gue. Kenapa ini ya? Gue nggak tahu sumpah. No clue. Lo pilih yang mana? Gue nggak mau semuanya. Nggak mau semuanya. Serem. Nggak mau pilih, aku mau pilih yang ini. Putih, masuk surga. Ntar kalau sama malaikat lewat dikabulin sama Allah, gimana siapa yang mau tanggung jawab?
Apa aja sih yang bisa ngebuat kita masuk neraka? Banyak dong. Setelah sholat tuh apalagi. Ya maksiat, pokoknya berbuat dosa. Tidak menutup aurat. Memfitnah, bergosip, wahai kalian para wanita. Waduh. Yang berbuat-buat hal dosa-dosa besar gitu deh, pasti kamu bakal masuk neraka. Ya lu berbuat hal-hal jahat aja tuh, lu cobain aja ntar lu masuk neraka juga. Tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim, pokoknya itulah, itu udah terangkum. Terus jika lu masuk neraka dan diberi kesempatan hidup sekali lagi, apa yang akan lu perbuat di dunia? Ya berbuat sesuai dengan ajaran yang seharusnya. Berbuat yang baik-baik dong. Ya gue melakukan hal-hal baik biar masuk surga. Masa gue ngelakuin hal jahat lagi dong gue masuk neraka. Kayak gue udah ibadah aja terus gitu, baik sama orang. Tobat, ikutin deh. Langsung tutup aurat. Pertama, berbuat baik kepada sesama. Di dunia ini tenang aja, mungkin dia. Nah ya itu. Enggak, pokoknya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Jadi orang baik dan berguna untuk sesama. Gua bakal sholat dan melaksanakan kewajiban semuanya. Bahkan sunahnya bakal gua kerjain semuanya. Kalau misalnya nanti gue selama hidup ini belum kesampaian sama salah satu mimpi gue, kalau diberikan kesempatan hidup lagi, gue pengen buka panti asuhan. Tapi doain ya, selama gue hidup gue bisa buka panti asuhan ya. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin neraka, kayaknya ngomongin kita banget nih. Karena kata Nabi dalam salah satu hadisnya, sebagaimana juga dalam surat Maryam ayat 71 dan 72, semua orang, semua manusia itu pasti akan melewati neraka. Betapapun mereka yang masuk surga itu akan lewat neraka. Lewat dalam pengertian ada yang lewat aja cuma nengokin. Wah, ada teman gue tuh, wah pantesan tuh. Itu emang yang dulu suka judi tuh, suka zina tuh. Nah itu tuh yang suka nonton cewek-cewek buka aurat tuh di aplikasi-aplikasi tuh. Ada yang cuman lewat begitu saja. Ada yang kayaknya dia suka silaturahmi kepada kemaksiatan. Makanya dia mampir dulu juga di neraka, nanti dia silaturahmi dulu di neraka. Jadi dia mampir dulu di neraka sampai bersih dosa-dosanya, baru dia kemudian masuk surga gitu. Kadang kita nih meremehkan dosa yang kecil. Kalau yang dosa yang gede kita jauhi. Atau bahkan sesama dosa gede ini kita masih pilih-pilih. Nggak makan babi, tapi minum minuman keras. Ada tuh orang yang begitu, nganggep kayak kalau babi, wah nggak haram. Tapi minum minuman keras, kayak nggak haram tuh minum minuman keras. Atau ada yang punya dosa besar tapi dia gak sadar, gibahin orang, itu dosa besar. Ngefitnah orang itu dosa besar. Senjatanya Dajjal di akhir hayat nanti, di akhir dunia itu dengan fitnah. Jadi lo yang suka fitnah tuh kira-kira lo cosplay jadi Dajjal lah. Atau ada dosa yang kecil, tapi ya dosa kecil gitu. Ntar aja lah tobatnya gitu. Didepositin dulu sampai gede, sampai banyak, emangnya duit. Itu akan menjadi dosa besar karena akan bertumpuk menjadi bukit seperti dosa besar nantinya. Karena itu dosa itu pokoknya jangan dibandingin, jangan diremehin, apalagi dilakuin. Jauh-jauh deh. Karena itu misalnya zina, Allah bukan bilang jangan zina, enggak. Bahkan Allah katakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi circle-circle yang penuh dosa tuh lu jangan dekati kecuali lu mau dakwah ke dia. Tapi kalau lu dekati untuk jadi teman tongkrongan, itu jangan. Jadi jauhilah circle-circle yang bisa membawa lu kepada dosa. Karena seringkali dosa itu tidak kita sadari atau tidak kita khawatirkan karena kita mengerjakannya berjamaah. Seolah-olah kemudian, santai, ada dia juga nih di neraka ntar. Gitu, seolah-olah enteng. Semua orang akan dicuci tuh di neraka. Kenapa orang itu dicuci di neraka? Pertama ya, agar adil lah. Enak aja loh. Yang di surga tuh ngerjain pahala ketika di dunia, tiba-tiba ngumpul sama lu yang pelaku dosa. Nah, agar adil maka dicuci dulu di neraka. Juga agar lu satu frekuensi ketika di surga. Kalau lu ahli maksiat, ketemu sama ahli ibadah, itu kan nggak satu tongkrongan ya, nggak satu frekuensi. Omongan lu pasti nggak nyambung tuh. Dan lu pasti introvert di surga.
Karena ketemu sama orang-orang yang baik, tiba-tiba ada lu nggak diajak nongkrong tuh sama orang baik tuh. Jadi kalau lu kumpul sama circle yang negatif, lu tuh seperti ngumpul dengan penjual sate kata Nabi. Jadi kalaupun udah lu gak makan satenya, lu dapat bau angusnya. Mirip-mirip neraka, angus gitu. Ketika lu sudah melakukan dosa, baik sengaja ataupun tidak disengaja, baik kecil ataupun besar, sebesar apapun dosa lu, seluas samudra, setinggi gunung, maka Allah selalu membuka pintu untuk memaafkan lu. Ketika lu melakukan dosa sebesar apapun, yang menutup pintu taubatnya Allah, pintu ampunannya Allah, hanya keputusasaan lu. Karena itu jangan pernah putus asa ketika lu melakukan dosa. Caranya ketika lu melakukan dosa, maka bertobatlah. Kemudian udah berkomitmen beriman kepada Allah, harus dibuktikan. Wa amila amalan sholihan. Lalu berbuatlah perbuatan baik. Yang biasanya berbuat maksiat diubah menjadi berbuat baik. Kenapa? Karena itu bukti dari iman lu. Allah tidak akan pernah kemudian melihat kesungguhan keimanan lu sebelum membuktikannya. Dengan yuk mulai sholat lagi, yuk mulai sholat berjamaah, yuk mulai sedekah. Nggak ada alasan juga buat lu, wah nggak bisa nih Bib sedekahnya gitu. Misalnya gue repot nih cari orang miskin di sekitar gue, karena gue tinggalnya di lokasi orang kaya semua. Nah, selain sedekah itu gak mesti harta, bisa dengan memberikan senyuman atau membahagiakan orang lain. Sekarang lu buat sobat religi nih, ada yang namanya kitabisa.com yang punya program 30 hari membuka pintu sorga, di mana lu bisa berdonasi di sana untuk apapun yang menjadi concern lu. Lu ingin bantu orang sekolah, di sana ada. Lu mau bantu orang miskin, di sana ada. Lu mau ngasih usaha buat orang, lu ada. Lu mau bantu orang yang kena bencana, ada. Di semua lini lu bisa membantu melalui kitabisa.com. Jadi langsung aja lu bisa dengan menggerakkan jari lu, bukan untuk menyebar keburukan tapi menyebar kebaikan melalui kitabisa.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bersedekah di 30 hari membuka pintu surga. Raih surgamu di 30 hari membuka pintu surga.